الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام خصوصا حضرة السلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني نفعنا بعلمه الكبير الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال شيخ عبد القادر الجيلاني في كتابه فتح الرب عني نفعنا الله بعلمه وبركاته وسره في الدارين آمين. المؤمن لمح الدنيا فأرادها وطلبها وامتلأ قلبه بها فأرادت تملكه فطلقها ثم طلب الآخرة حتى وجدها فامتلأ قلبه فخاف من تقييدها وحبسها له عن ربه عز وجل فطلقها. Al-mu'min, orang mukmin itu lamaha ad-dunya, dunia itu nampak jelas melambaikan keindahan-keindahannya. Fa'aradaha, maka menginginkanlah mukmin itu kepada dunia, wa talabaha, dan mencari dunia, wamtala'a, dan ngebei sapa mukmin qalbahu, pada hatinya, biha, dengan dunia. Fa'aradat, maka dunia menghendaki tamallukahu, untuk memilikinya secara utuh. Ketika dunia menghendaki menguasai diri mukmin, fatallaqaha, maka mukmin itu sadar dan mentalaknya. Cirinya orang mukmin sama orang yang mukmin-mukminan, mukmin beneran sama orang yang hubbud dunya. Orang yang mukmin itu sama, awalnya juga ketika dunia menunjukkan gemerlapnya, ya tertarik, ya nyari dunia, bahkan sampai isi hatinya itu ya dunia tok. Ya sama, kita pernah melalui itu semuanya, ya. Kita pernah melewati di mana hari-hari kita pikirannya hanya dunia, ya. Orang kalau baru tahu rasanya manisnya uang, wah itu ya jak Sabtuan ya repot, ya. Jak Sabtuan repot. Orang kalau baru tahu nikmatnya dunia, wah itu. Tapi Kanjeng Syekh dan para sufi yang lain itu memang mewanti-wanti. Kegagalan orang melangkah di sisi Allah itu seringkali karena kena rasa manisnya dunia. Orang kalau sudah terbius oleh manisnya dunia, itu macet hatinya, terus tidak punya selera untuk ke Allah. Kalau ini yang terjadi, maka kita terkubur dengan dunia. Nah, kita jadi hubbud dunia. Karena dunia itu memang ketika dunia menampakkan keindahannya, maka orang itu tergiur dengan keindahan dunia dan mencari dunia sampai memenuhi hatinya dengan dunia. Dunia itu terus narik dia untuk terus dimiliki, ya. Nah, bagi orang yang tidak waspada,
maka dia akan terjebak ya, di dalam kerakusan terhadap dunia selamanya, sehingga tidak ketemu ujungnya. Kerakusan itu tidak ketemu ujungnya. Tapi kalau orang yang iman itu cepat-cepat sadar akan bahaya mencintai dunia, karena kecintaan kita terhadap dunia pasti akan membuang cinta kita kepada Allah. Karena cinta dunia dan cinta Allah itu tidak bisa bersatu. Kalau yang satu diambil, yang satu hilang. Kalau dunia yang kita masukkan, Allah yang hilang. Kalau Allah yang kita masukkan ke hati, maka dunia yang hilang. Maka ciri orang yang cinta Allah itu adalah istihanah bidunya. Ciri orang yang cinta Allah itu sepele, urusan dunia itu sepele. Ciri orang yang kedonyan itu yo urusan dunia ya ndak karu-karuan gedenya. Urusan dunia urusan paling serius dalam hidupnya. Ya. Gus Kausar itu pernah cerita ya. Abahnya Gus Kausar itu, semua kiai itu juga selalu berusaha punya pekerjaan ya. Meskipun kiai besar kayak abahnya Gus Kausar, pondoknya begitu gedenya, ya tetap punya usaha ternak sapi ya, ternak sapi. Ternyata yang ternak itu nakal, sapinya dijual semua ya, dijual semua, dan itu nilainya ratusan juta, bahkan sangat banyak. Ya enggak balik, ditipu, terus diberitahu ke abahnya, Pak, itu sapinya dijual. Ngono, abahnya bilang, oh begitu. Enggak, Pak. Ya wes, oh begitu dok. Gak ada kelanjutannya, cuma oh begitu. Nggak ada terusannya, nggak ada ngomel-ngomel, nggak ada terus kita tuntut aja, macam nggak ada. Lah itu baru kiai bener ya. Saya kalau ingin tahu itu orang yang dunia nggak bisa goyang kalau gitu itu, ya nggak bisa goyang, hatinya udah kokoh nancap di Allah itu kelihatan, ya. Kalau kita jangankan sapi, ya, sandalnya sapi hilang aja dicari sampai 7 langit, gitu loh ya, cek nemen nih, ya, yo gitu, tapi jangan segitunya. Satu hari ketipu lagi, sampai miliaran, itu ya cuma begitu dok, ya cuma begitu dok. Sampai Bunyai sempat ini juga, kata abahnya Gus Kausar, semua udah ada garisnya, takdir Allah. Yes, datang pergi itu biasa. Kita dulu datang ndak bawa apa-apa, lahir ndak punya apa-apa, nanti pulang juga ndak punya apa-apa. Loh ini kiai, itu kiai. Jadi memang kiai-kiai kita itu benar-benar kiai, ya. Kiai itu ya benar-benar kiai, batinnya benar-benar kiai. Mbah Yai Nur yang dikenal waliullah ya. Mbahnya Gus Halim, Allahumma fillah, ya, beliau sudah meninggal. Abahnya Mbah Jasim ya. Mbah Nur itu tidak pernah tidur malam, sholat, terus kira-kira jam 2 itu beliau istirahat, tahu-tahu ada maling masuk rumahnya, sehingga malingnya tidak tahu kalau itu tempat Mbah Nur sholat, jadi kepergok
kepergok Mbah Nur kaget, malingnya yo kaget. Terus oleh Mbah Nur ditanya, "Sapa kowe?" Malingnya itu saking kagetnya sejujur-jujurnya, "Kula maling, Mbah." Gitu. "Kula maling." "Kula maling, Mbah." Lah nyapa kok bengi-bengi rene iku? "Anak istri saya ndak ada yang dimakan, Mbah." "Lah terus butuhmu apa?" "Nggih beras, nggih duit." Ya dikasih beras sekian kilo, dikasih uang. Terus dipeseni, besok kalau ndak punya uang, ndak usah malam-malam ya, siang-siang aja kesininya. Coba sampean bisa bayangkan batinnya kiai-kiai yang top-top begini ini. Memang benar-benar selesai, dunia itu selesai. Ya memang benar-benar udah ditalak, apalagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu udah, kata Sayyidina Ali, dunia ini udah saya talak 3, udah talak bain kubro. Kata Sayyidina Ali, dunia ini udah saya talak bain kubro. Jadi kalau Sayyidina Ali mau menikmati dunia, itu harus ada yang mengawini dunia ini. Kalau dia sudah menceraikan baru Masya Allah. Sayyidina Ali itu biasa ngasih makan orang-orang bukaan, ya, kalau Ramadan itu dengan makanan paling mewah. Kalau ngasih orang makan, dia sendiri makannya sak kenanya. Nah itu Sayyidina Ali. Nah itu orang-orang yang sudah selesai dengan urusan dunia. Masya Allah. Kalau dunia itu kemudian mendesaknya untuk memilikinya, fatallaqaha, ya ditolak terus, ditolak dari hatinya. Saya enggak mau milih dunia, milih akhirat. Summa talabal akhirah. Kemudian setelah mukmin itu berhasil nolak dunia, maka dia akan nyari akhirat. Hatta wajadaha, sehingga dia bisa mendapatkan akhirat itu. Famtala'a qalbahu, kemudian dia memenuhi hatinya dengan akhirat. Ndak apa-apa, ndak punya rumah mewah-mewah, yang penting bisa sodakoh, uangnya disodakohkan, biar nanti punya istana di surga. Impiannya surga terus. Nanti ini biar bisa ini, ikut zikiran karena setiap satu la ilaha illallah itu bangunan surga dan seterusnya lah, satu bata surga dan seterusnya. Pokoknya impiannya akhirat, 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 akhirat. Ya, sampai hatinya dipenuhi dengan impian surga itu, impian akhirat itu. Fa khafa min taqyidiha, tapi kemudian terus dia takut akan keterikatan dengan surga itu. Takut kalau terus-terusan terikat dengan surga, wa habsiha lahu, tertahan harapan, angan-angan dan impiannya oleh surga, ya. Tertahan ar-rabbihi, dari Tuhannya azza wa jalla. Terus gara-gara ketarik surga, terus tidak bisa fokus ke hadirat Allah. Fatallaqaha, maka akhirat pun ditalaknya. Ya, akhirat pun ditalaknya. Ya. Wa aq'adaha ila janbid dunya, dan dia menundukkan akhirat pada sisi dunia. Wa adda fardhaha, kemudian dia menunaikan kewajiban-kewajiban fardunya. Wal haqqa wa alhaqa bibabil haqqi, kemudian dia menemui pintu al-haq Allah azza wa jalla. Fa khayyama indahu, dia kemudian berkemah di sisi pintu al-haq.
wa tawassada bi utbatihi, kemudian dia mengambil bantal dengan pintu hadrah qudsiyahnya Allah itu. Kalau pintunya Allah itu. Ittaba'a millata Ibrahim. Dia mengikuti millahnya, ajarannya Nabi Ibrahim. Al-Khalili, kekasih Allah. Salawatullah, semoga kesejahteraan dari Allah Ta'ala Maha Luhur Allah alaihi atas Nabi Ibrahim, wasalamuhu, dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabiullah Ibrahim. Az-Zahidi, Nabi Ibrahim itu yang zahid, ya. Az-Zahidi yang zahid. Fin najmi, yang zuhud, yang menolak, maksudnya ini, ya. Menolak untuk mempertuhankan bintang. Summa fil qamari, kemudian beliau juga zuhud dalam artian menolak untuk mempertuhankan qamar, bulan. Summa fis syamsi, kemudian juga menolak untuk mempertuhankan matahari. Kita sudah tahu semua bagaimana proses Nabi Ibrahim menemukan Allah secara intelektual, ya, secara rasional. Beliau meletakkan premis mayornya Allah Maha Kuasa, kemudian dicari premis minornya. Yang paling kuasa itu yang paling di atas, yang paling di atas itu bintang, berarti bintang itulah Allah yang Maha Kuasa. Tapi kemudian ternyata bintang itu kalah terang dengan bulan, maka bulan yang dianggap lebih kuasa. Kemudian setelah disadari ternyata matahari lebih terang benderang, maka matahari. Tapi ketika matahari selalu terbit pagi di timur, tenggelam di barat, maka Nabi Ibrahim tersadar bahwa matahari itu tidak bisa keluar dari aturan. Dia selalu dalam aturan yang mengekangnya. Nah, karena itu Nabi Ibrahim kemudian sadar berarti ada aturan yang berlaku untuk matahari sehingga matahari tidak bisa keluar dari aturan itu. Berarti ada aturan bagi semesta raya yang semesta raya tunduk dalam keteraturan itu. Kalau ada aturan berarti ada yang ngatur. Kalau ada yang ngatur berarti yang ngatur seluruh alam semesta itulah yang Maha Kuasa. Berarti yang ngatur semesta raya itulah Tuhan. Maka kemudian beliau serahkan dirinya kepada pengatur segala alam itu. Qala thumma qala la uhibbul afilin. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak senang, tidak cinta pada apa yang bisa hilang-hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini sesungguhnya aku wajjahtu, menghadapkan wajahku, wajhiya kepada wajah lilladzi yang fatara samawati, mengatur seluruh langit, wal arda, dan bumi, hanifan, secara tulus condong kepada kebaikan, wa ma ana, dan tidaklah aku, minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik, mensekutukan Allah. Surat Al-An'am ayat 79. Falamma dama, maka ketika lama, tawassuduhu, bantal. Tawassud itu sebenarnya menjadikan bantal, gitu loh ya. Bil utbati, pada saat, atau bil atabati, ya, bil atabati,
ketika Nabi Ibrahim sudah lama rebahan di pintunya Allah, wa'arafa al-haqqa, kemudian beliau makrifat kepada al-haq azza wa jalla. Sidquhu fit talabi, ini atofnya ke tawassut, ya. Kejujurannya di dalam pencarian, ya, fataha al-bab, maka Allah buka al-bab, pintu, wa adzina, dan Allah memberi izin liqalbihi, kepada hatinya Nabi Ibrahim, fituhuli, untuk masuk alaihi, kepada hadirat Allah. Fastakhbarahu, maka kemudian Allah memberikan kabar an halihi, atas keadaannya, wa ma jara, dan tidaklah mengalir alaihi, atas Nabi Ibrahim, ma'ad dunya, bersama dunia, wal ukhra, dan akhirat, wa huwa, dan dia Allah a'lamu, lebih mengetahui, bidzalika, dengan yang demikian, minhu, dari Nabi Ibrahim. Ini bisa ke Nabi Ibrahim atau bisa kembali ke mukmin, ya. Kalau kita artikan ke mukmin menjadi falamma dama, berarti nyontoh ittaba millata Ibrahim itu berhenti sampai wa ma ana minal musyrikin, ya. Falamma dama, maka ketika sudah langgeng, sudah konsisten, ya, rebahannya, tawassuduhu bil atabati, rebahannya seorang mukmin pada pintu Allah, wa arafa al-haqqa, dan kemudian mukmin itu sudah makrifat kepada Allah azza wa jalla, ya. Sidquhu fit talabi, benar-benar di dalam pencariannya, fataha, maka Allah buka al-baba, pintunya, wa adzina, dan memberi izin siapa Allah, liqalbihi, kepada hatinya orang mukmin, fidukhuli, untuk masuk alaihi, kepada hadirat Allah, wastakhbarahu, dan Allah memberikan kabar kepada mukmin an halihi, atas keadaan mukmin, wa ma jara alaihi, dan tidaklah berlalu alaihi, atas orang mukmin, ma'ad dunya, beserta dunia, wal ukhra, dan akhirat, wa huwa, dan dia Allah a'lamu, lebih mengetahui, bidzalika, terhadap yang demikian, minhu, dari mukmin, ya. Kalau orang itu sudah lama tawassutnya, lama rebahannya di hadapan Allah, lama batin fokus khusyuk kepada Allah di dalam ibadahnya, di dalam zikirnya, di dalam tafakkurnya, itu nanti Allah buka hati orang itu. Kalau benar-benar dia memang tahakkuk, tasadduk di dalam amaliyah batiniyahnya kepada Allah, maka Allah akan buka dan Allah akan memberi izin, ya. Para aulia itu memberi saran kepada kita itu, ya. Orang itu awalnya harus syariatnya benar. Kalau syariatnya benar, sholat fardu, semua kewajiban fardunya ditunaikan dengan baik. Kalau fardu sudah, sunnah-sunnahnya, zikirnya dijalankan yang benar. Kalau zikirannya sudah benar, kok belum buka-buka, kok belum kebuka-buka hati, maka tugas selanjutnya adalah gini. Kalau orang sudah syariat terus dia jalankan semuanya, maka itu torekotnya udah jalan. Kalau torekot udah jalan kok sih tidak ketemu rasanya, kok tidak khusyuk-khusyuk, maka yang wajib dijaga adab,
Ya, yang wajib dijaga adab. Jadi sudah kalau begitu itu pertaruhannya adab. Seperti sekarang ini rasa-rasanya panjenengan semuanya ini itu berada di posisi yang adab ini. Ya. Mudawamah sudah, istiqomah wiritan sudah. Kalau sholat wajib ya tidak usah dibahas, orang torekot sudah selesai urusan itu. Ya. Urusan wajib sudah selesai. Kok belum terasa juga kata para ulama, kalau begini yang kita harus hati-hati adab. Adab. Di antara adabnya orang yang mengetuk pintu Allah, jenengan kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kan ngetuk pintu toh. Jenengan zikir siri Allah, 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 kan ngetuk pintu. Jenengan sholat Allahu Akbar sampai Allahu liman hamidah kan ngetuk pintu. Jenengan ngaji itu kan ngetuk pintu. Dan ngetuk pintu itu bil adab. Ya, bil adab. Ada orang ngetuk pintu tidak punya adab itu. Tok 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 tok, mana ini orangnya ini, mana? Saya juga punya pasien yang begitu itu. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Padahal tidak ada kepentingan lain kecuali yang dia mau. Ya namanya orang aneh-aneh. Jadi yang begitu itu sudah pertaruhan. Man asa al adab alal bisat rudda ilal bab wa man asa al adaba alal bab rudda ala siyasatid dawab. Siapa yang kurang adab sudah dimasukkan di altar kesucian hadroh ilahiyah, maka dia akan diusir oleh Allah, tidak boleh masuk hadroh ilahiyah, dia akan disuruh berada di pintu kembali. Siapa yang di pintu ketuhanan tidak membawa adab tata krama yang baik, akan diusir oleh Allah pada derajat perilaku hewan. Makanya kalau sudah begitu tuh adab, udah adab sudah. Udah adab. Bagusnya akhlak itu, adab itu sudah taruhan terakhir kita ke Allah. Karena itu Rasulullah itu pangkat paling mulianya akhlak. Yang dipuji-puji Allah Rasulullah itu akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sampai Allah itu begitu meninggikan Rasulullah karena adab. Kata para aulia, orang yang akhlaknya baik, meskipun dia tidak ahli puasa, tidak ahli qiyamul lail, tidak ahli sholat sunnah, serta merta akan sama pangkat derajatnya dengan ahli qiyamul lail, ahli puasa, ahli Quran, dengan akhlakul karimahnya. Gitu ya. Akhlakul karimah itu akhir dari agama ini. Sehingga ketika Rasulullah ditanya, hadis ini dikutip Imam Ghazali di Ihya juga nih. Ketika ditanya mal Islam, Maddin, agama ini apa Rasul? Husnul khuluq. Ditanya lagi oleh orang dari sebelah kanan, Maddin, agama Islam ini sebenarnya apa sih Rasul? Husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya.
Terus ditanya lagi sebelah kiri, agama Islam ini apa sih Rasul? Tetap Rasulullah jawab, husnul khuluq, akhlak yang baik. Coba dari depan, dari kanan, dari kiri. Pertanyaannya sama. Baru pertanyaan yang terakhir dari arah belakang, Madin, Rasul baru jawab, ammat tafaqquh fiddin. Ada yang Allah taghdab. Ya. Hendaklah kamu mendalami agama ini. Ini hadis dari cara Rasulullah menjawab saja menunjukkan ketinggian akhlaknya Rasulullah. Ya. Jenengan kalau jadi guru, jadi kiai, jadi ustadz, ditanya orang 4 kali dengan pertanyaan yang sama, dijawab atau dibentak? Dia pertanyaannya agama apa? Terus sudah jawab husnul khuluq. Kok nanya lagi agama apa? Kopengmu nanti tak gitu. Kopengmu mana gitu. Rasul enggak, ya dijawab tetap. Nanya lagi, ya dijawab tetap. Yang keempat baru Rasul kasih jawaban. Jangan bisa bayangkan. Rasul jawab husnul khuluq dengan husnul khuluqnya. Gitu loh ya. Rasul jawab husnul khuluq dengan husnul khuluqnya, dengan bagusnya akhlak. Ya. Jangan tidak bisa bayangkan. Saya itu kiai yang paling saya senang itu Romo Yai Hamid Pasuruan. Ya. Di antara kiai-kiai yang lain. Dari kecil yang saya idolakan ya, Romo Yai Hamid Pasuruan. Romo Yai Hamid Pasuruan itu kiai yang sempurna, ya, kiai yang sempurna. Yo pinter, yo alim, yo pemberani. Ya. Kecilnya keras kepala, ya biasa kecil ya. Suka main bola kecilnya. Punya tim sepak bola. Ahli asma. Ditendang ada yang pingsan terus mati gimana itu. Terus berhenti main bola tapi punya klub tetap. Tapi Romo Yai begitu ada pemain barongsai berani lewat di depan rumahnya, Yai nyusup, dipukul pemain barongsainya pingsan lagi. Yai pukulannya pakai asma. Terus dicari oleh Belanda. Yai hilang. Pulang-pulang dia pakai pakaian macak perempuan supaya tidak diketahui siapa-siapa. Oleh abahnya langsung dibawa ke Termas, dipondokkan di Termas. Mondoknya bareng dengan menteri kita, apa nanti jadi menteri agama orangnya, Mukti Ali. Itu adik kelasnya Romo Yai Hamid. Selama mondok Yai Hamid itu tidak pernah tidur malam. Kalau malam beliau bawa kitab sama lampu ke sungai, kakinya dimasukkan ke sungai, dia belajar. Karomahnya udah mulai kelihatan sejak di Termas. Kalau Yai Hamid digodain teman-temannya, mosok gak pernah makan enak, ayo makan ini, ayo apa, makan ayam goreng. Oh ayam goreng, ya iya bilang ayam goreng, ada yang antar, udah dimakan bareng. Romo Yai Hamid itu sosok yang sangat sempurna akhlaknya, bagus akhlaknya, sabar atas nakalnya istri. Ya, itu saya udah pernah cerita ya, tapi banyak jamaah yang baru soalnya, jadi saya harus cerita lagi. Ibu saya waktu Romo Yai Hamid sudah pulang ke hadirat Allah, terus ibu saya ke Bunyai Nafisa, karena memang masih ini ya. Terus Bunyai cerita ke ibu itu,
saya dulu nakal ke Yai. Nakalnya gimana? Sebenarnya sejak dinikahkan nggak patut saya katanya. Kenapa kok nggak patut? Karena Kiai Hamid itu miskin. Bunyai Nafisa itu putrinya Kiai kaya di Pasuruan. Dulu Kiai namanya Kiai Kusairi, Ahmad Kusairi, termasuk Kiai Ahmad Siddiq itu termasuk keturunannya. Banyak keturunan yang jadi kiai-kiai besar. Kiai Kusairi itu termasuk ulama khos yang tugasnya dari Allah kawin. Jadi kawin terus itu. Sampai jangan ikut-ikutan, sampai tidak dapat tugas. Kawin terus. Sampai kawinnya itu wakilah lebih dari 90 kali. Sehingga sekarang banyak keturunannya jadi kiai itu di Jawa ini. Ya, termasuk istrinya Kiai Hamid, termasuk Kiai Ahmad Siddiq, termasuk pondok paling besar di Banyuwangi itu, Glemor itu keturunan beliau, dan seterusnya. Ya. Tahu kaya raya dia, orangnya kaya raya. Lah Bunyai dikawinkan dengan Romoya Hamid. Romoya Hamid bukan tidak kaya. Abahnya Yai Hamid itu kaya, tapi Yai Hamid itu orang yang tidak suka menggantungkan ke orang tua. Yai Hamid itu orangnya keren, ya. Pejuang cari nafkah. Tapi menurut istrinya tidak keren, karena pekerjaannya dianggap recehan. Yai Hamid itu kerjanya belantik. Belantik, tahu belantik? Jual beli sepeda bekas, bukan sepeda motor ya, sepeda. Karena beliau itu mantunya kiai kaya, maka beliau tahu diri jualannya itu kira-kira 30 kilo dari rumahnya. Ya, tapi beliau ya sepedaan, kalau itu sepedaan, jualan sepeda. Lah Bunyai kelihatannya belum srek dengan suami yang begitu, sehingga tidak mau melayani Yai Hamid. Mulai malam pertama sampai 2 tahun itu tidak mau disentuh, sampai mertuanya tahu. Begitu Romo Yai Kusairi tahu, Yai Hamid dipanggil. Mit, kesini kamu. Yang ndak bener putriku. Kamu cari perempuan lagi, kamu kawino lagi. Nah, kamu kawin lagi. Sampean kan nunggu-nunggu dipanggil mertua suruh kawin lagi ya. Ini dipanggil mertua suruh kawin lagi karena istrinya udah nggak benar. Udah, kamu kawin lagi. Apa kata Yai Hamid? Boten, Pak. Boten, ndak. Saya tak nunggu ridhonya istri saya. Akhirnya baru istrinya kebuka, sadar anaknya berapa putra putrinya ya 11 itu. Sampai akhirnya punya anak banyak. Karena sabarnya Kiai Hamid. Ya Hamid itu kalau ada muridnya nakal itu dimarahi. Nanti 10 menit setelah itu dipanggil murid itu dipeluk. Aku ndak marahi kamu, aku marahi nakalmu. Sangat penyayang ya Hamid itu. Romo Yai Hamid belum pernah mengeluh sakit. Beliau ndak ketahuan kapan sakitnya, tahu-tahu mati. Tahu-tahu wafat. Romo Yai Hamid itu paling pintar menyembunyikan sakitnya. Orang tahu kalau Yai Hamid sakit itu kalau jabat tangan, tangannya panas, ya itu Yai sakit itu aja. Tapi tidak pernah ini
waliullah yang kalau bahasanya abahnya Gusmus itu muttafaqun alaih. Satu-satunya wali yang muttafaqun alaih namanya Hamid itu. Karena kalau Gusmus cerita itu Mbak Yai Bisri Mustafa itu pernah datang ke Ya Hamid, beliau datang langsung bilang, "Ndah, kalau manggil ndah, aku kan penceramah dah. Mosok penceramah kesana sini ndak punya mobil dah. Kan kamu deket Gusti Allah, mintakan mobil gitu loh." Ya digoda terus kamu ini terus. Ya wis, kamu nanti punya mobil mereknya ini, disebut merek oleh Ya Hamid. Mereknya kalau ndak ini. Ya terus tiba-tiba uangnya kumpul banyak, nyari mobil itu, kata Gusmus itu, setiap ada orang jual mobil mereknya kalau ndak yang satu yang disebut Ya Hamid itu tok dua. Ya, seru ya Hamid ya. Nah, kesabarannya dan ketelatenannya membentuk keluarga yang sakinah itu harus jadi guru kita ya. Terus Bunyai jadi wanita istimewa. Bunyai Nafisa itu tahu saya kalau di Pasuruan ya, sekarang saya udah mulai banyak. Tapi kalau dulu saya kecil itu satu-satunya pesarean perempuan yang dikunjungi orang. Bunyai Nafisa. Di antara karomah Bunyai Nafisa itu, beliau mimpi ketemu Sayyidah Khadijah, dikasih kain, bangun kainnya masih ada. Ya itu istrinya Ya Hamid ya. Faqassa alaihi qissatahu. Faqassa maka Allah mengisahkan alaihi atas mukmin. Qissatahu kisahnya orang mukmin. Faqarrabahu dan maka Allah mendekatkan orang mukmin kepada Allah maksudnya nggih. Wa anasahu anasahu dan membuat mesra orang mukmin. Wa haddatsahu dan mengajak dialog siapa Allah kepada orang mukmin. Wa khalla'a alaihi khil'ata ridahu dan Allah melepas atas mukmin khil'ata ridahu keterlepasan ridhonya anhu dari Allah. Wa amla'ahu dan memenuhi siapa Allahu kepada mukmin min hikmatihi dari hikmahnya Allah. Ini disyarah oleh Syekh Fadil dengan penjelasan Syekh Abdul Qadir di kitab Anwarul Hadi. Qala Syekh Al-Jilani fahina idzin yajidullaha azza wa jalla fayuwaffihi hisabahu tafdilan minhu wa rahmatan fayuqarribahu wa yadinuhu wa yulattifa bihi wa yata'arrafa ilaihi bi anwa'i altafihi wa birrihi kama huwa da'bahu azza wa jalla ma'a rusulihi wa anbiya'ihi wa awliyaihi wa khawawasihi wa ahbabihi ulil ilmi bihi azza wa jalla fayakunu al-abdu kulla yawmin fi mazidin muddata hayatihi summa yanqilu ila daril akhirah ila ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar mimma tudiqu anhu al-afhamu wa taqassiru an sif aw wasafihi al-ibaratu wallahu a'lam. Dalam puncaknya ketika orang sudah berhasil meninggalkan dunia, meninggalkan akhirat itu,
Kemudian dia akan menemukan Allah dan Allah akan menyempurnakan semua perhitungannya sebagai keutamaan dan rahmat bagi orang yang sudah mampu meninggalkan dunia akhirat dari hatinya. Kemudian Allah mendekatkan orang itu dan membaguskan agamanya, melembutkan hatinya. Kemudian Allah mengenalkan batin orang itu dengan berbagai kelembutan-kelembutan Allah, dengan berbagai kebaikan-kebaikan dari Allah. Sebagaimana kebiasaan Allah memperkenalkan hal yang demikian kepada para rasul, para anbiya, para aulia, para orang-orang khususnya Allah, para kekasih-kekasih Allah. Merekalah ulul ilmi, orang-orang yang ahli ilmu. Maka pada saat itu orang yang sudah diangkat menjadi kekasih Allah ini selamanya di dalam tambah karunia-Nya seumur hidupnya. Kemudian nanti kalau dia pindah ke akhirat, maka dia akan berada di dalam kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata siapapun, tidak pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbersit di hati siapapun. Akan sempitlah pemahaman, akan pendeklah kemampuan orang untuk memberikan ibarat-ibarat atas karunia yang Allah berikan kepada orang yang sudah mampu meninggalkan dunia akhirat itu. Yaitu tambahan penjelasan di kitab Anwarul Hadi yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir juga. Wa'allamahu, dan Allah kemudian mengajari orang itu. Wada'a mutallaqataihi, kemudian Allah akan memanggil dua yang ditalaknya, ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat yang dulu ditolak terus ditimbali, dipanggil oleh Allah. Wajaddadalahu, kemudian diperbarui bagi mukmin apa al-aqdah, perjanjian dengan dunia, alaihima, atas dunia dan akhirat. Wa kataba, dan kemudian nyatet siapa Allah bainahu, di antara orang mukmin itu, wa bainahuma, dan di antara dunia akhirat, qadiyatan, dengan satu ketetapan. Dunianya dipanggil, akhiratnya dipanggil, kemudian walinya tadi itu diikat dengan perjanjian baru di mana dunia akan tunduk, akhirat akan tunduk, sementara hati sang wali akan tetap untuk Allah. Wa syarata alaihima tarkal adhiyah, dan Allah mempersyaratkan kepada dunia akhirat agar meninggalkan penderitaan terhadap mukmin itu. Wa ja'alahuma khadimataini, dan Allah menjadikan dunia akhirat sebagai pembantunya lahu, bagi orang mukmin yang sudah meninggalkan dunia akhirat tadi. Yuwafiyanahu aksamahu minhuma, Allah menyempurnakan bagi orang mukmin bagiannya dari dunia dan akhirat tersebut. Wa alqa alaihima mahabbatahu, dan Allah menimpakan atas dunia akhirat itu kecintaan kepada Allah. Wa anqalaba al-amra fi haqqihi sara maqama qalbihi inda rabbih azza wa jalla. Ya, kemudian Allah membalikkan perintahnya, amarnya, perkaranya, fi haqqihi, dalam haknya mukmin, sehingga menjadi maqama qalbihi, kedudukan hatinya, inda rabbihi, berada di samping, di sisi Allah azza wa jalla. Wa tanaha, dan kemudian mundur sapa mukmin, amma siwahu, mundur dari selain Allah. Sara maqdadi,
soro jadilah mukmin itu abdan lillah, benar-benar hamba Allah Ta'ala maha luhur Allah, yang khurran mimma siwahu, yang terbebas dari ikatan apapun selain Allah, mutlaqan fil ardi, secara mutlak di bumi, wassama'i, dan di langit. La yamlikuhu syai'un, tidak ada satupun yang bisa menguasai dia, tidak ada yang bisa memiliki dia kecuali Allah. Wa yamliku kulla syai', tetapi dia yang akan menguasai segala sesuatu. Kalau gini udah wali kelas berat. Kalau sudah tidak bisa dikuasai sesuatu, dia menguasai sesuatu, yaitu kalau kita kan dikuasai sesuatu, kita ini ya. Dikuasai cuaca, sehingga kita kedinginan, kita bisa kepanasan, ya, kita dikuasai keadaan. Tapi kalau wali, segala sesuatu di dalam penguasaannya, sehingga dia bisa rubah-rubah, ya. Seperti Imam Rifai yang ada rijalul ghaib minta makan batu iso jadi roti bakar, ya. Kalau sampean roti bakar iso jadi watu, ya. Nggak kena pangan. Iya ya, kok bisa begitu ya? Jadi wali itu bisa merubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau kita bisa merubah yang mungkin jadi tidak mungkin. Wali itu yang tidak masuk akal bisa jadi masuk akal. Wali itu merubah azab jadi rahmat. Kalau kita kerjaannya merubah rahmat jadi azab. Air hujan rahmat. Kita tidak pandai membuat selokan yang benar, tidak pandai membuat embung, tidak pandai membuat resapan. Akhirnya banjir di mana-mana. Rahmatnya berubah jadi azab. Jabatan itu rahmat, tapi karena tidak amanah terus jadi azab. Ya, gara-gara dia ngawur dalam ngelola jabatan. Yang ngerubah rahmat jadi azab ya kita. Anak itu rahmat kalau dididik agama dengan baik. Tapi kalau nggak kedidik agama dengan baik, anak itu penyiksa batin orang tua. Sampai enggak tahu bagaimana sakitnya hati orang tua yang punya anak enggak ngerti taat ini. Sampai ada orang tua yang ngomong, kene tak balik no nang jero wetengku kan gitu. Ya sampai gitu. Kalau kamu seandainya bisa saya kembalikan, tak kecilkan lagi, kamu tak masukkan ke perut lagi kan, gitu. Sampai begitu orang tua itu. Saking mumetnya mikirin anak. Ya. Anak itu tempat istirahat terakhir kita di usia tua. Kapan kita gagal meletakkan agama di hati anak kita, maka kita sudah memesan hari tua yang penuh penderitaan. Sekaya apapun kita, siap-siap saja nanti seluruh harta kita akan dipakai foya-foya yang membuat kita semakin sakit. Tahu gitu tak sodakohkan semua, sekalian tak kasih bagian kamu. Uang tak dipakai ibadah hanya untuk foya-foya. Nah, begitu. Belum mati, belum. Kalau mati tambah. Kata syairnya orang Kediri. Kediri, kira kan Jombang wonten ya. Kalau teng daerah kula mboten-mboten, cuma kula ningal ngrungokne seneng. Orang itu kalau mati malam Jumat itu pulang. Artinya kira-kira begitu, saya tidak hafal. Malam Jumat pulang. Ketika pulang, dia itu sudah nunggu-nunggu di kuburan. Nggak ada kiriman, nggak ada yang datang.
Fatihah saja ndak, akhirnya pulang melihat anak cucunya menikmati hartanya, tidak di jalan Allah. Apa kata bapaknya, ibunya yang sudah mati? Tahu gitu hartaku dulu tak sodakohkan semua. Aku nyari capek-capek biar bisa untuk bekal akhirat, ternyata setelah kamu yang pegang malah tidak dipakai untuk ke Allah. Akhirnya ibunya balik, bapaknya balik yang sudah mati ke kuburannya dengan berderai air mata karena tidak dapat kiriman Fatihah, belas gak dikirim. Apalagi masuk kelompok sebelah, wis tambah nggak pernah ngirim apa-apa. Ya Allah, siapa yang merubah anak rahmat jadi adab? Ya orang tuanya sendiri tidak ngajari agama. Agama itu segala-galanya, ya. Jangan main-main dengan agama. Orang kalau sudah tidak ngerti agama. Saya kalau melihat cerita-cerita orang sekarang, cek gampangnya zina. Bener-bener tidak ada rem agama. Mosok kenal 3 hari itu udah bisa zina. Masya Allah orang sekarang. Ya. Perawat, bukan perawat, asisten perawat yang nakal, yang baik ya banyak. Kan ngusap-ngusap pasien. Nah dia perempuan, nah pasiennya laki-laki. Nggak ada yang nunggu ketika ngusap-ngusap. Mandi itu loh. Itu tuh ya digoda jatuh. 3 hari berikutnya zina. Masya Allah orang sekarang tidak ada remnya belas. Ya. Kita ini masuk zaman yang sangat mulai hancur-hancuran ya. Mulai hancur-hancuran ini. Zaman saya kecil itu kalau ada orang berzina di kampung, pasti diusir dari kampung. Dan keluarganya seumur hidup dipermalukan. Itu zaman saya. Ya. Sampai ada orang ketahuan itu ya berzina, itu udah pasti diusir, udah tidak akan pernah tinggal di desa kita lagi. Ya. Dan orang tuanya harus nanggung malu seumur hidup. Hari ini, Masya Allah banyak orang kurang ajar Pak. Ya. Nggak cuma di Indonesia, sampai di Arab itu loh. Ceritanya TKW yang nakal-nakal itu. Ya enggak bener kok. Sama majikannya, sama anaknya juga. Lu ya opo. Itu loh ya. Kok rusak semua begini. Ya jenengan Sabtuan terus. Ya alhamdulillah enggak ngerti yang enggak bener. Tapi kita harus tahu. Di luar itu udah enggak karu-karuan. Pergaulan itu udah enggak karu-karuan. Ya, anak kita harus tahu bahwa dia berhadapan dengan harimau di luar itu. Gitu ya. Dia berhadapan dengan anjing-anjing liar. Itu loh, jangan dikira yang senyum-senyum itu adalah bidadari. Jadi harus hati-hati. Ada lagi rahmat berubah jadi adab. Apa itu? Suami itu rahmat, istri itu rahmat. Tapi kalau kita tidak pandai menjaga hubungan suami istri, suami menjadi orang yang paling menyakiti hati kita. Istri menjadi orang yang paling menyakitkan hati kita. Kalau masih bisa ditahan. Kalau tidak bisa ditahan, ya itu efeknya. Jadi KDRB, KDRT, jadi KDRT, akhirnya terjadi macam-macam. Sampai di desa saya itu orangnya nakal-nakal. Mosok suaminya itu saking jahatnya istri. Ini terus saya tak beritahu, kalau jahatnya suami kan tidak perlu dibahas, istri-istri udah paham. Saking jahatnya istri.
suaminya itu pulang dari sholat subuh, dibuatkan minuman itu yang dicampur obat penenang tidur itu loh, obat tidur itu. Akhirnya ngantuk suaminya, ngantuk tidur, disembelih. Saya yo kaget, kok ada orang kayak gitu. Itu perempuan. Itu loh ya. Saya juga bingung sekarang ini, apa wedok saya gitu. Wes bubar. Ini akarnya beragama asal-asalan. Ndak serius nurut Gusti Allah itu. Kalau orang serius nurut Gusti Allah, suami itu lebih tinggi kedudukannya dari orang tua. Karena suami memberi nafkah zahir, suami memberi nafkah batin. Orang tua hanya bisa ngasih nafkah zahir. Yo tapi kayak ini didik, oh jangan cerewet jadi perempuan sampean itu. Kalau suami belum bisa ngasih banyak harus ridho. Ya, jangan begitu jadi orang itu. Seneng kayanya ndak seneng miskinnya. Sampean niku sapa? Dracula apa nyilep lorong gitu loh. Ndak boleh kayak begitu. Ya. Harus sama-sama. Hidup itu sama-sama. Kita itu diuji, suami istri sama Allah itu diuji untuk bisa senyum bersama, menangis berdua. Ya, sampai akhirat berdua. Ya. Sampai akhirat berdua. Nggak boleh punya pikiran macam-macam. Sampean kalau berani nekat kayak saya, tapi kalau enggak ya enggak tahu saya. Saya sama istri saya itu enggak pernah hitung-hitungan apa nah. Jadi saya ini keluarga yang kalau secara fikih pasti salah. Karena di saya enggak ada urusan uang istri, uang suami itu enggak ada. Tanya istri saya. Enggak ada uang istri, uang suami. Ya wis ono wis gawe bareng. Istri mau pakai juga saya enggak nanya gitu ya. Terus terserah. Ya, sampai nanya istri saya, hampir enggak pernah saya buka amplop itu. Kecuali kalau pas mobil mau habis bensinnya terus enggak ada lain, terpaksa amplopnya tak buka, tak tukok nih bensin meneh. Itulah porat lah ya. Gitu loh ya. Enggak pernah datang saya kasih gitu ya. Loh, saya juga bingung orang sekarang. Loh, wong ya apa? Wong ya dikeloni itu loh. Terus uang istri sendiri, uang suami lah. Sampean kelonan terus untuk apa? Itu loh ya. Nyapa sih orang kok cek lucunya kayak gini. Kadang-kadang aneh-aneh orang sekarang ini. Gaji istri lebih tinggi dari suami aja sudah berantakan rumah tangga. Ya apa sih? Itu loh ya. Sampai nggak dikasih rizki. Gusti Allah cara kasih rizki itu ya macam-macam. Kadang dari istri, kadang dari suami. Lek carane ngono Nabi Muhammad bubar kawin sama Siti Khadijah. Rasulullah tidak punya kerjaan apa-apa. Khadijah yang ningrat, Khadijah yang ini. Kalau Khadijah ngitung, aku dulu yang bikin kamu jadi hebat, mat. Ya apa terus Rasulullah? Coba, siapa kamu? Yang ningrat aku, yang konglomerat aku, yang kong melorot. Ya apa? Ndak begitu Khadijah. Semua dibaktikan untuk perjuangan suaminya. Sampai Rasulullah bisa menegakkan agama. Sehingga Rasulullah ndak ada perempuan yang bisa menyita angan-angan Rasul kecuali Khadijah. Betapapun cantiknya Aisyah. Sehingga ketika Rasulullah termenung, ditanya oleh Aisyah, apa yang kamu lamunkan Rasul? Aku memikirkan Khadijah. Disindir oleh Aisyah, mana yang lebih kamu pilih? Padang rumput yang masih segar, belum pernah ada pengembala di atasnya, dengan padang rumput yang sudah pernah digembalakan orang lain. Marah Rasulullah.
Demi Allah, tidak akan ada yang bisa menggantikan kedudukan Khadijah di hatiku, kata Rasulullah. Dulu saat aku berkata ke Khadijah, Khadijah, kamu dulu kaya raya. Gara-gara kamu backup semua perjuanganku menegakkan agama Allah, kamu jatuh miskin, bahkan diembargo oleh teman relasi bisnismu. Kamu dulu cantik jelita. Gara-gara melahirkan anakku yang banyak, Khadijah yang paling banyak memberi keturunan. Bodimu yang dulu seksi amburadul gara-gara melahirkan anak-anakku, kasarnya begitu. Kamu dulu ningrat, gara-gara nikah sama aku kamu dibuang oleh klan Quraisy yang sangat terhormat itu. Apa kata Sayyidah Khadijah? Wahai Rasul, seandainya perjuanganmu menegakkan agama Allah ini harus melewati jurang yang di kedua tepinya tidak ada lagi yang bisa kamu jadikan untuk jembatan melintasi, aku siap tertelungkup untuk menjadi jembatanmu. Ayo, siapa sih tidak nangis kalau punya istri kayak begini? Makanya dia pantas jadi istrinya Nabi. Sampean punya tak perasaan begini ke suami itu? Tapi kan suami saya bukan Nabi, Pak. Iya, tapi kamu kan juga bukan Khadijah gitu loh ya. Ngeyel ae sean gitu loh ya. Ya wis ta, mangkane padha apian gitu loh, padha rukun gitu loh. Kok sih gak beres-beres itu piye terus itu. Gitu. Jadi ya Allah. Makanya kata Yaya Asrori itu, saya seneng Yaya Asrori. Aku lek bojoku, saya terus pakai Indonesia. Saya kalau istri saya itu cari gara-gara, ya sendak istrinya suami, ndak istrinya kiai, jadi kadang-kadang fitnah itu ya diuji Allah di mana-mana. Kalau istri saya cari gara-gara mau ndak nyapa, oh tak peluk, tak perkosa, katanya. Guyonannya Yai sampai begitu. Kata Yai, kebahagiaan suami itu di istri. Lah terus kalau istrinya ndak bisa dibuat bahagia, terus dia mau bahagia kemana? Maka semua dosa yang terjadi gara-gara disakiti istri, itu istri harus nanggung. Lah sampean kok yang bikin masalah ke suami. Kalau sampai suami itu ndak bisa hormat ke istri dengan baik, sampai istri itu akhirnya nyari perhatian laki-laki lain, dia berdosa, sampean nanggung dosanya, sampean jadi suami ndak bisa memanjakan istri. Itu loh ya. Itu penting. Loh tutup kayak ini bahasannya, sudah. Ini offset ini. Ya, gara-gara ngubah rahmat jadi nikmat ya. Ya tapi itu penting ya, penting. Ya, jenengan yang keluarganya udah sakinah, alhamdulillah. Ya terus dijaga, dipertahankan. Ya, itu harta paling mulia. Tidak ada yang lebih indah dari keluarga sakinah. Ya. Itu dirawat terus ya. Tapi saya ingatkan nafsu itu bosenan ya, nafsu itu bosenan, sehingga keluarga sakinah itu harus penuh kreativitas dan inovasi. Jangan monoton ya, jangan monoton berkeluarga itu ya, harus pandai membuat cerita-cerita indah, cerita-cerita yang sehingga ini suasana itu tetap suasana ojo kalah karo arek-arek nom-noman sing sik pacaran itu loh ya. Gara-gara udah nikah 30 tahun sampean jangan kalah. Kalau ngelihat ada anak-anak baru pacaran udah babeb-babeb, ya sampean babeb-babeb pisan gitu loh ya. Mosok belum pacaran babeb-babeb, aku gak ngerti asalnya apa babeb.
Apa babeb? Beb itu loh, beb itu. Oh alah, tak kira bebek. Oh macam wong kok jenuk bebek kabeh ngene. Ndak, maksudnya itu mesranya jangan kalah ya, mesranya jangan kalah. Ya tetap yang indah, ya, berkeluarga itu indah. Itu bagian dari agama. Kenapa saya ngomong? Karena itu bagian dari agama. Tentramnya suami istri itu akan membuat tenangnya ibadah, tenangnya zikir, ya, tenangnya ibadah, dan itu bagus. Ya. Nggak perlu sampai situ tadi ini. Soro abdan huron mimma siwahu. Ya. Kalau sudah orang benar-benar melepaskan dunia akhirat dan benar-benar sudah istiqomah di hadapan Allah sampai pintunya Allah buka. Nah, bukanya pintu itu kata para ulama, jangan sekali-kali berani masuk ke hadroh ilahiyah sebelum di hatimu terasa benar ada perintah dari Allah masuk. Nanti kalau sudah mau wusul kepada Allah, jenengan zikiran terus, itu lama-lama terus hati itu terasa sudah berada di depan altar hadroh kudsiyahnya Allah, jangan lancang masuk. Jenengan tetap diam sampai Gusti Allah mernahaken panjenengan dipersilahkan masuk. Kalau bahasa Syekh Abdul Qadir, tunggu Rasulullah sampai dituntun oleh Rasulullah untuk masuk ke hadirat Allah. Karena itu kalau sudah kelas tinggi di dalam persoalan spiritual itu, taruhan itu ada di adab, akhlak. Kalau urusan fikih udah selesai, ya. Taruhannya di adab, akhlak, hati-hati. Ya, hati-hati adab, akhlak, hati-hati adab, akhlak. Sampai-sampai orang-orang yang kasyaf itu pesan begini, kalau kamu tidak siap dengan adab akhlak yang baik, tidak usah ketemu orang yang makrifat. Aibmu tidak bermoral di hadapan orang yang makrifat akan membuat kesan buruk di hatinya, yang itu bahaya. Kalau Allah menatap hati orang makrifat, catatannya akhlak burukmu. Jadi ada wali yang tidak senang ketemu wali lain itu, yo ada orang khawas enggak. Ibrahim bin Adham itu kan wali besar ya. Terus ada orang khawas yang ketika Ibrahim bin Adham datang ke kampungnya, dia tidak mau nemui. Sampai ditanya, "Syekh, kamu kok tidak datang? Itu ada ulama besar, Ibrahim bin Adham lagi datang." "Enggak, aku mending ketemu setan daripada ketemu Ibrahim bin Adham." Loh, kaget loh, kok begitu? Ngomong kok gitu. Aku lebih senang ketemu setan. Kenapa begitu? Aku kalau ketemu beliau, pasti aku akan bagus-baguskan pakaian, bagus-baguskan omongan, bagus-baguskan sikapku, dan itu tidak karena Allah, aku jadi rusak, jadi riya. Aku belajar ikhlas belum bisa-bisa. Sementara kalau aku ketemu setan, aku pasti tambah hati-hati, aku tambah takut, makanya aku senengan ketemu setan. Loh, itu gitu loh. Tapi sampean jangan sok-sokan tiru-tiru nanti ya. Iku no tanggal 14 iki kita maulid manakib, ada Yaya Fandi, ada Yaya Yahya. Aku luwih apik ketemu setan, sampe ketemu setan tenan ndak iso balik ruwet ya. Ojo ngono. Durung makom. Sara malikan, kalau sudah begitu dia akan menjadi raja. La yamlikuhu siwal maliki, tidak ada yang bisa menguasai dia kecuali al-malik Allah. Al-babu masyru'un fi wajihihi bi'idhnin mutlaqil abwabi wala
wajibin. Pintunya sudah disyariati. Di wajahnya dengan izin sudah ditandai ya, di wajahnya dengan izin mutlak pada pintunya dan tidak ada hijab, ya, tidak ada hijab. Ya kalau sudah begitu orang sudah benar-benar mutlak di hadapan Allah, dia orang yang merdeka, tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Ini sama dengan definisi tasawuf yang diungkap oleh Abu Husain An-Nuri, muridnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi dulu Imam Junaid itu punya murid jadi wali besar-besar semuanya. Imam Junaid, muridnya Abu Husain Nuri, muridnya juga Al-Hallaj. Imam Junaid nanti thoriqahnya Junaidiyah, Al-Hallaj Hallajiyah, ya, apalagi istilah lainnya thoriqahnya Al-Hallaj. Kalau Abu Husain An-Nuri, Nuriyah. Ya. Abu Husain An-Nuri itu kalau mendefinisikan tasawuf, qaumun saffat qulubuhum min kaduratil basyariyati wa afatin nafsi wa tuharriru min syahwatihim hatta saru fi saffil awwali wa darajatil ulya ma'al haq falamma taraku kullama siwallah saru la malikina wa la mamluki, gitu ya. La malikina wa la mamlukin, ini yang saya maksud sama dengan Syekh Abdul Qadir. Jadi orang sufi itu adalah komunitas orang yang sofat kulubuhum, hatinya udah bersih, min kaduratil basyariyati, dari kesalahan-kesalahan manusiawi dan ada, wa afatin nafsi, juga dari keburukan nafsu sudah tidak ada, wa tuharriru min syahwatihim, dia udah terbebas dari tuntutan hasrat keinginan, hatta sa'ru fi shaffil awal, sehingga dia berada di posisi terdepan, wa darajatil ulya, dan derajat yang tinggi, ma'al haqi, bersama Allah. Falamma taraku kullama siwallah, nah sama kan, falamma taraku kullama siwallah, maka ketika dia telah sanggup berhasil meninggalkan selain Allah di hatinya, dalam artian tidak hubud dunya, tidak cinta dunia, ya gak cinta akhirat, cintanya ke Allah tok. Dunia jadi biasa saja, akhirat biasa saja, ke Allah saja. Soru, maka jadilah mereka itu la malikina, dia tidak memiliki apapun, wala mamlukin, dan tidak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali Allah. Sama persis dengan penjelasan Syekh Abdul Qadir. Ya gulam, wahai anakku tersayang, kun ghulamal qaumi, jadilah kamu anaknya para sufi, para wali. Fa innad dunya, karena sesungguhnya dunia, wal akhirata, dan akhirat, takhtimuhum, akan dunia akhirat itu membantu mereka. Ayya waktin, setiap waktu, sya'ah, setiap waktu yang dia kehendaki. Wa akhadhu minha, para sufi, para aulia, para kekasih Allah itu mengambil minha, dari dunia, biidznil haqqi, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yu'tuna yu'tunakum suratan minad dunya. Oh, yu'tuna atau yu'ti, yu'tunakum suratan minad dunya wa ma'nan fil akhirah. Para sufi, para aulia, para kekasih Allah itu akan memberikan kepada kamu di dunia ini ilustrasinya dan makna di akhirat. Allahumma arif bainana wa bainahum dunya wa akhirah. Semoga Allah
Oke, memberi kita kemakrifatan di antara kita dunia dan akhirat. Nah, sampai di sini pembahasan yang ke-45 dan sampai di sini ngaji kita hari ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah.